Sejatinya supaya kita tidak bakhil, kita harus qanaah bahwa harta, perhiasan, kebun, sawah, ladang, semua yang kita miliki itu titipan dari Allah. Nah, seperti mobil yang parkir di lahan parkir. Hingga tukang parkir tidak ngambek, tidak ketakutan. Karena yang ngambil adalah yang punyanya. Merasa dititipi. Itulah. Jadi kalau kita qanaah, insya Allah kita tidak akan bakhil. Dan kalau kita nggak qanaah, kayaknya kayak tukang parkir, pas mau dibawa mobil atau motornya malah ngambek. Oh, kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Aang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Kulkas kali ini saya ditemani oleh tentara Korea Utara, guys. Bagus topinya. Paronas, makasih topinya. Hostnya nanti harus kebagian. Amin. Oh, itu langsung pesen ya? Langsung pesen. Oke, ini bagus dari Paronas, Pak Haji. Paronas. Berarti Paronas itu sosok yang seneng tangan di atas, Pak Haji, daripada tangan di borgol. Tangan di borgol. Nah, ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas, Pak Haji. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di borgol. Kira-kira Pak Haji, kenapa mengangkat tema ini? Dan ini kan banyak ya Pak Haji ya, istilah-istilah yang menggunakan tangan di atas ini. Coba bisa dielaborasi sedikit Pak Haji, gimana nih? Banyak sekali tangan ini dijadikan metafor, Mang. Oh iya, benar. Banyak catatan. Satu, bertepuk sebelah tangan. Seperti siapa itu? Nyamuk aja ditepuk pakai dua tangan, kok cinta bertepuk sebelah tangan? Artinya cinta yang tidak disambut. Kedua, ada jangan melepas tangan kanan sebelum tangan kiri digenggam. Apa artinya? Jangan melepas pekerjaan yang ada sebelum datang pekerjaan yang baru. Kalau bahasa Sundanya, cul dog dog tinggal igel. Cul dog dog tinggal igel. Nggak boleh. Boleh ya. Ketiga, ada kata lempar batu sembunyi tangan. Tangan juga ya? Banyak ini juga ya? Berbuat lancung, tapi pura-pura tidak tahu. Kita yang berbuat jahat, tapi kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Itu persis seperti lempar kentut sembunyi pantat. Ada istilah itu ya? Ada. Lalu ada istilah menjangkau sehabis tangan. Iya. Ini sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Menjangkau sehabis tangan. Menjangkau sehabis tangan. Mang Bren punya target. Maka optimis, maka optimal mengejar target itu. Serius mengejar target. Maka itu disebut menjangkau sehabis tangan. Pokoknya kalau digali dan dicari banyak sekali istilah atau metafor yang diambil dari kata tangan. Tangan, Pak Haji ya. Nah, gitu Mang Bren. Termasuk tangan di atas lebih baik daripada tangan di borgol. Nah, sekarang langsung saja Pak Haji ke pertanyaannya. Apa makna dibalik tangan di atas itu, Pak Haji? Tangan di atas. Kata tangan di atas ini terinspirasi oleh sebuah hadis yang berbunyi an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Rasulullah, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lalu apa yang dimaksud dengan tangan di atas ini? Kata para pencinta hadis, pertama, tangan di atas itu orang yang suka memberi. Berarti orang yang suka memberi lebih baik dari orang yang suka menerima. Tangan di atas itu adalah orang yang suka berkontribusi.
Oke. Orang yang suka berkontribusi lebih baik daripada orang yang tidak sama sekali. Yang pasif lah ya. Pasif. Lalu tangan di atas itu adalah orang yang suka berpartisipasi. Orang yang suka berpartisipasi lebih baik daripada orang yang apatis misalnya. Iya. Tangan di atas itu juga berarti dermawan. Jadi orang dermawan lebih baik daripada orang yang suka meminta gitu. Iya. Tangan di atas itu gemar berbagi, gemar membantu. Atau tangan di atas juga berarti orang pejabat yang mendistribusikan keuangan pada pos yang sesungguhnya. Nah, itu Pak jadi menarik. Oke, jadi entitas manusia terbaik kata hadis adalah mereka yang tangan di atas. Iya. Jadi kalau kita disebut kuntum khairu ummatin, kita adalah umat terbaik dan setiap kita harus pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Di antara entitas manusia terbaik yang tangannya adalah suka di atas. Termasuk juga tangan di atas itu atau entitas manusia terbaik itu adalah para pejabat yang diberi kuasa menggunakan anggaran lalu keuangannya itu didistribusikan pada pos yang sesungguhnya. Bukan untuk program-program yang fiktif. Aduh. Kenapa? Ingat Mang, pejabat yang pakai rompi oranye, Iya. lalu dijemput paksa oleh penegak hukum, Iya. naik mobil yang bunyinya wing 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 wing, tot adalah mereka yang diberi amanat sebagai kuasa pengguna anggaran untuk kegiatan negara, tapi uangnya diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kroni. Sekarang banyak. Jadi kembali mana tangan di atas itu adalah mereka yang memberi, atau juga mana tangan di atas itu adalah para pejabat kuasa anggaran di mana uang negara didistribusikan untuk kepentingan pribadi. Untuk yang program yang sesungguhnya dan yang diperlukan oleh rakyat. Yang diperlukan oleh rakyat. Luar biasa. Berarti tangan di atas itu bisa diartikan orang yang dermawan. Berkontribusi, berpartisipasi, yang positif-positif aja. Betul, pasti. Nah, sekarang kalau tangan di borgol, kan tadi kan tangan di bawah ya. Nah, kalau tangan di borgol apa, Pak Haji? Nah, begini, tangan di borgol itu ada dua makna. Satu, diborgol oleh setan. Yang kedua, diborgol oleh aparat. Ada dua makna. Nah, diborgol oleh setan itu sebagaimana dijelaskan Allah, Mang, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Gini, Mang, kata Allah, "Asyaitanu", setan itu baik minal jinnati wan nas, ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kita dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan itu menyuruh kita berbuat keji atau menyuruh kita berbuat kikir. Maksudnya begini, Mang Bren mau zakat, betul, mau infak, mau sedekah, mau memberi, mau menolong, mau ngasih bantuan, terutama bantuan finansial, maka setan itu akan langsung datang memborgol hati kita dengan berkata gini, jangan zakat, Mang Bren, nanti kamu melarat. Jangan infak, nanti kamu cekak. Ada hembusan-hembusan. Ada hembusan di dada kita. Tong sedekah, nanti kamu payah. Jangan berbagi, nanti kamu rugi. Jangan ditolong, nanti rekening kamu bolong. Jadi setan itu menghembuskan kepakiran pada dada kita, terutama ketika kita akan memberi, pada saat kita akan menolong. Ngestong dibere anjir tutumanen. Pak, banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Gini, tong wakas sedekah pan saeutik kumpulkeun heula. Nah, dikumpulkeun geus loba, lebar daripada sedekah mending meuli panto. Itu spesifik ya bagi yang bangun rumah ya. Bisa aja. Nges, tong diinpakeun. Keramik di teras kurang. Padahal di awal niatnya untuk sedekah. Nah, jadi langsung ke sini soalnya. Pada saat kamu mengikuti bisikan setan, hingga kamu mengurungkan niat baik untuk memberi, menolong, dan berbagi dengan orang lain, maka saat itu hati dan tangan kamu diborgol oleh setan. Diborgol oleh setan. Tidak punya kebebasan tangan kita untuk memberi.
Ya. Nah, bila itu yang terjadi, maka kamu bukan termasuk entitas manusia yang berkembang baik. Jadi mereka yang gemar memberi itu Allah janjikan kehidupan kita akan berkembang baik, bukan sekedar berkembang biak. Kembang biak. Jadi ketika kamu mau sedekah, tiba-tiba ngikuti bisikan setan yang menakut-nakuti kita dengan kepakiran, lalu kamu ngikuti itu, tangan kamu diborgol, tidak punya kesempatan berbuat baik, maka hidup kita tidak akan berkembang baik, hanya sekedar berkembang biak. Kalau sekedar berkembang biak, apa bedanya dengan hewan? apa bedanya dengan platypus sama binturong? Iya juga. Oh jadi gitu Pak Jang ya. Nah sekarang kalau tangan kita diborgol oleh setan Pak Haji, implikasi apa yang akan kita dapatkan nantinya nih? Oke, tadi saya sampaikan kita akan kehilangan untuk kontestasi dalam kebaikan. Ya. Jadi diri kita itu tidak punya spirit untuk berbuat baik. Tetapi yang lebih berbahaya, kalau tangan dan hati kita memang diborgol oleh setan, maka hidup kita ini akan menjadi orang yang tamak. Orang yang kikir, orang yang bakhil. Bila kita benar-benar bakhil, kopet, merepet, cap jahe, keket mengkene, merek hese, buntut kasiran, melum oncom wae di ajiran. Datang panitia mulu dan tim masjid basir kulir, punten balik istikharah heula. Padahal bakhil tidak mau ngasih. Allah menjelaskan di Ali Imran 180. Saya catat ayatnya. Wala yahsabannal ladina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum. Sekali-kali janganlah orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah menyangka khairul lahum bahwa bakhil itu baik. Wahai para bukhla, jangan menyangka bahwa kebahilan kamu atas rezeki yang Allah berikan kepada kamu itu baik, bukan. Bal huwa syarrul lahum, bakhil itu jelek kata Allah. Yang lebih bahaya, sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, harta yang kita bahilkan itu akan dikalungkan di leher kita menjadi ular pada hari kiamat. Buset, serem juga ya. Ini serem. Mang, kamu kaya tapi bahil. Hotel kaya yang kamu miliki, punten, pila yang kamu miliki, rumah mewah yang kamu miliki, jet pribadi yang kamu miliki, mobil mewah yang kamu miliki, perusahaan yang kamu miliki, tapi kamu bahil banget. Di akhirat nanti akan dikalungkan menjadi ular yang mematuki kamu di hari kiamat itu. Bahaya nggak? Bahaya, Mang. Serem Hingga juga ya? kata Allah, yaumala yang fa'umalu wala banun. Di akhirat nanti tidak bermanfaat harta yang kita miliki. Yang kita miliki. Terutama ketika harta itu dibakhilkan. Iya. Mang Dado jangan bahil. Jangan bahil. Fajar jangan kikir. Mulai dari sekarang jangan kikir, jangan bahil. Boleh. Harta kita. Jadi orang nu bahil itu nu baleunghar bahir, imahna nu marewah tuh titah digotong di akhirat. Sama ular Baji dipatuk ya Baji. Pejabat nu punya pesawat Hercules, Tapi bahil nanti disuruh digotong itu dia. Hati-hati ya Sobat Tiadab. Hati-hati, Mang. Oke, nah Pak Haji, lantas apa yang menyebabkan orang tuh bisa bahil Pak Haji? Sebenarnya kan bahil itu ada watak gitu ya. Cenah orang Tasik bahil, padahal kan enggak semua orang Tasik bahil. Tidak semua orang Padang. Generalisir. Ada Padang bengkok katanya gitu kan. Betul. Kalau di Sunda ada orang Tasik dan lain sebagainya. Apa yang menyebabkan sebenarnya orang bakhil itu Pak Haji? Mang, kata Imam Al-Ghazali, ada dua hal yang memantik kita menjadi bahil. Pertama, cinta harta dan takut miskin. Cinta harta takut miskin. Nah, semakin cinta Amang terhadap harta, semakin cinta terhadap rumah, semakin cinta terhadap sawah, semakin cinta terhadap tanah, semakin cinta terhadap perhiasan, semakin cinta terhadap perniagaan, maka akan semakin besar potensi kita untuk bahil. Tadi mau sedekah entong keramik. Lagi-lagi spesifik terus. Tapi dari sini ke sini juga. Soalnya Gria Lukman belum beres. Nges tong sedekah keur meuli beusi. Jeung ceker ayam. Jadi cinta
harta, Mang. Iya. Jadi cerita orang bakhil adalah orang yang cerita orang bakhil adalah cerita orang yang begitu membabi buta mencintai terhadap hartanya. Semakin besar kecintaan kita kepada harta, akan semakin besar potensi kita untuk menjadi orang bakhil. Oke. Nah, di sisi lain, mereka yang begitu fobia terhadap kemiskinan, sieun miskin, sieun beak, sieun eueuh saldo gitu, sieun eueuh tabungan, sieun terkikis misalnya, atau banyak rasa Banyak takut banget, terhadap kemiskinan. Semakin tinggi rasa takut terhadap kemiskinan, akan semakin kumat, semakin bakhil. Oke. Gas pensiun usah gaji. Benar gak? Iya. Jadi bakhil. Aduh, gitu Pak Haji ya. Pan saya ini geus jadi pimpinan deui geus tong dibikeun teu. Nah, itu bakhil. Ya. Bagaimana obatnya? Oh, ada obatnya. Supaya tidak cinta harta dan takut miskin. Iya. Kata Imam Al-Ghazali, belajar qanaah. Menerima Pak Haji. Menerima ya, bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan, Mang. Sok belajar pada tukang parkir. Oke. Mobilnya bagus-bagus. Bagus-bagus. Motornya ada Aerox, ada PCX, Pak Haji. Banyak. Di masjid saya di Al-Inayah di Bumi Harapan. Yep. Ada banyak kan, kalau mau sholat jamaah itu motor itu banyak parkir. Betul. Petugas parkirnya Pak Ade. Weh. Saya suka bercanda sama Pak Ade orang benghar. Motornya bagus-bagus gitu, senyum dia itu. Ya. Sanesnu abdi Pak Haji mah titipan. Jadi pada saat yang nitip kembali ngambil motor tidak marah karena dia menyadari itu titipan. Sejatinya supaya kita tidak bakhil, kita harus qanaah bahwa harta, perhiasan, kebun, sawah, ladang, semua yang kita miliki itu titipan dari Allah. Nah, seperti mobil yang parkiran Parkir itu. di lahan parkir. Hingga tukang parkir tidak ngambek, tidak ketakutan. Karena yang ngambil adalah yang punyanya. Merasa dititipi. Itulah. Jadi kalau kita qanaah, insya Allah kita tidak akan bakhil. Dan kalau kita nggak qanaah, kayaknya kayak tukang parkir, pas mau dibawa mobil atau motornya malah ngambek. Oh, kumaha. Tukang parkir gitu. Nah, penyebab bakhil yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah panjangnya angan-angan. Oke. Amang sok ngabubur, halusinasi. Iya. Ya, berhalusinasi, melamun, semakin panjang lamunan kita, semakin potensial untuk collab dengan iblis. Nah, yang kemarin Tamani ya Pak Haji. Tamani. Nah, okay. Dalam kolaborasi halusinasi kita dengan iblis itu, disitulah waktu yang sangat pas untuk iblis untuk membisikkan tadi bisikan-bisikan tentang kebahilan itu. Jadi iblisnya collab Pak Haji. Boleh, kan? Jadi kalau kita berangan-angan mah sama iblis juga collab ya? Iya, ketika kita berangan-angan, saat itu iblis akan gampang masuk. Iya. Kolaborasi dengan kita. Hingga disitulah iblis menghembuskan kita, menakut-nakuti kita dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Oke. Maka saat itu, hadirlah kita sebagai orang yang bukhol, orang-orang yang bakhil. Bakhil Pak Haji ya. Itulah Sobat Gadam ya, jangan sampai jadi orang bakhil. Dan jangan sampai penyebabnya tadi kita lakukan Pak Haji ya. Betul. Oke Pak Haji Ang nih, sekarang kembali lagi ke topik utama. Kalau tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di borgol. Di borgol pertama kan tadi oleh setan. Nah, di borgol kedua ini oleh aparat. Kayak koruptor. Apa maksudnya ini Pak Haji? Ini Mang, diborgol oleh aparat itu artinya dihukum. Oh, dihukum. Di penjara. Di penjara. Kenapa di penjara? Di kita. Banyak orang yang diamanahi jabatan Mang sebagai kuasa pengguna anggaran oleh negara. Namun uang dari negara itu bukan dipakai untuk realisasi program, tapi dikekewek. Uang negara tidak dianggap uang dirinya. Kan lo bener gitu kan. Hingga begini, posisi uang negara, kalau untuk realisasi program dia bilang, duitna.
Tapi upami paokeun jadi aya. Upami paokeun jadi aya. Soalkan gitu. Untuk inovasi kinerja di setiap unit kerja tidak ada, tapi untuk dikorupsi uang tuh mendadak ada. Nah, pejabat yang seperti itu adalah pejabat yang kikir. Pejabat yang bahil sekaligus serakah, maka uang negara pada ujungnya ia curi untuk dirinya dan kroninya. Bila begitu jelas, gitu. Akan gimana? Akan diborgol. Borgol aparat. Awal atau akhir para pejabat kuasa anggaran, uang dari negara yang untuk program tidak direalisasikan tapi dikekewek oleh dia. Hingga ketika unit kerja ada nggak program ini, bilang uangnya nggak ada, padahal uang naloba. Karena ya anggap uang itu uang dirinya, maka ujungnya tangannya itu akan diborgol. Sudah kejadian, Pak Haji. Banyak kejadian. Jangan disebut ya. Soalnya kan di Indonesia bagian timur banyak yang akses internetnya kurang, Pak Haji. Sutetna dikorupsi. Kan luar biasa. Gitu. Tower jadi korupsi, sinyal jadi korupsi. Jembatan teh nu alus geuningan. Iya. Keropos. Itu banyak orang-orang bahil, orang serakah. Jadi tangan di atas yang berarti uang dari negara yang dibagi untuk realisasi program kerja setiap unit kerja demi inovasi kinerja tentu lebih baik daripada dicuri atau dikorupsi. Oke. Kenapa? Ujungnya tangannya kan diborgol. Diborgol ya Pak Haji. Kan ada cerita mang aya jenazah koruptor ya. Ya. Jenazah koruptor geus maot tanganna teh nunjuk ke kieu. Kenapa? Pas di mandian teh hese. Kenapa katanya Pak Haji? Hari ku tukang mandian teh dibere duit 100.000 jadi nilep. Ajab. Koruptor. Ada juga sama yang kieu mang geus di maot teh. Ya, akhirnya hese ditilepkeun. Aya budak langsung ngajak itu. Kacang panjang anu panjang ucing jadi kieu. Kalau itu klasik kacang panjang udah gak ada Pak Haji sekarang yang main kacang panjang. Gini Bang, kalau di Arab Saudi itu koruptor itu dipotong tangan. Betul. Tapi kalau di negara plus 62 koruptor itu dipotong tahanan. Plus revisi kalau lebaran. Tapi pasti saja mereka yang menyelewengkan uang negara tangannya itu akan diborgol. Diborgol. Maka daripada tangan diborgol, uang negara itu bagikan ke unit kerja untuk realisasi program. Itu yang efektif. Bikin program yang real, jangan program yang fiktif. Ya. Itu ya. Oke Pak Haji, jadi itu ya. Itu luar biasa sekali ya. Jadi jangan sampai diborgol oleh setan dan diborgol oleh aparat lah intinya seperti itu. Pak Jang, saya tuh pengen banget ya jadi orang yang dermawan, tangan di atas dan gak mau sama sekali jadi tangannya yang diborgol Pak Haji. Ada gak kira-kira amalan atau semacam doa lah untuk biar saya jadi orang dermawan dan gak mau diborgol? Gitu. Oke. Di Quran surat Taghabun ayat 16 Allah berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Siapa saja yang dipelihara dari kekikiran, dari kebahilan, maka dia akan jadi orang-orang beruntung. Ya. Dari ayat itu Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dalam bukunya Ad-Du'a Minal Kitab Was Sunnah dari ayat tadi diturunkan jadi doa. Bisa diamalkan. Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Itu minta Pak Haji berarti. Boleh. Ya? Allahumma qini syuhha nafsi, ya Allah hilangkan dariku sifat pelit, kikir atau tamak atau bahil, waj'alni minal muflihin dan jadikanlah kami orang-orang beruntung. Harus jadi orang beruntung. Pan manusia itu diklasifikasi ada 4. 1 manusia bodoh, 2 manusia pintar, 3 manusia licik, 4 manusia beruntung. Manusia bodoh seringkali oleh manusia pintar kalah oleh manusia pintar. Yeah. Contoh, besi di tangan orang Indonesia jadi apa? Bedog, peso, pacul. Yeah. Kalau besi di tangan orang Jepang jadi Toyota, Mazda, Suzuki, Yamaha. Yeah. Nah, orang bodoh kalah sama orang pintar. Yeah. Orang pintar kalah sama orang-orang licik.
Orang-orang Di licik. negara kita lah. Iya, contohnya. Pinter mah dibuang, Dibuang. no licik bertahta. Iya. Kan ada cerita mang, ada turis dari Jepang, Yap. ya dari Cibiru mau diantar ke alun-alun, naik Alun-alun? taksi, alun-alun Bandung, Oke. naik taksi. Pada saat naik taksi, baru berapa meter tiba-tiba shoot, taksi itu disalip oleh mobil Toyota. Iya. Turis Jepang itu berselow dan bangga. Toyota made in Japan, is very very good. It's very very good. Good, mister, cek supir taksi itu. Disalip lagi taksi itu oleh mobil Mazda. Shoot. Oke. Mister, Mazda made in Japan is very very good. Oke. Supir taksi teh keheul mah. Akhirnya argo teh dioprek, argo taksi teh zaman baheula keneh make argo. Iya. Biasana ti Cibiru ke alun-alun 100.000, tiba-tiba jadi 400.000. Turis Jepang teh ngamuk. Ini pasti ada masalah dengan argonya. Supir taksi Indonesia dengan tenang menjawab, Mister, this argo made in Japan is very very good. Jadi orang-orang pinter seringkali kalah sama orang-orang licik. Satu manusia yang tidak akan kalah oleh manusia bodoh, manusia pintar, bahkan manusia licik sekalipun adalah manusia beruntung. Oke. Maka mintalah kepada Allah untuk menjadi manusia-manusia beruntung. Dan keberuntungan itu akan kita raih manakala kita dermawan, tangan kita selalu di atas. Oke. Jangan di bawah, bisi di borgol. Oke Sobat Gadem, semoga kita menjadi orang-orang yang dermawan dan tidak menjadi orang yang diborgol, baik itu diborgol oleh setan maupun diborgol oleh aparat. Oke Pak Jang, langsung saja ada kata-kata kulkas untuk Sobat Ngadem semua di rumah. Bang Kevin kata-katanya dong. Oke, pertama tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memberi lebih baik daripada menerima. Tapi tangan di bawah lebih baik daripada tangan di borgol. Artinya tidak memberi lebih baik daripada mencuri. Oke. Kata Ali bin Abi Thalib, jadilah dermawan dengan tidak boros dan hiduplah sederhana namun tidak kikir. Oke. Oke, Ali bin Abi Thalib. Pekerjaan berat itu ada 3 kata Imam Syafi'i. 3. 1, menjadi dermawan dalam keadaan sempit. Betul. Menjauhi dosa dikala sendiri dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Jadi dermawan itu berat, apalagi dalam keadaan sempit. Pak Baliut meli engsel. Sama bata berem. Beberapa orang yang sangat dermawan ternyata tidak punya banyak uang. Beberapa orang bijak justru berpendidikan rendah. Dan mereka yang baik hati justru orang-orang yang paling sering terluka. Jadi dermawan tidak identik dengan kekayaan, tapi karakter. Lalu bergurulah pada orang-orang dermawan. Mereka mungkin tidak kaya harta, namun mereka melimpah cinta dan kasihnya. Jadi dermawan erat kaitannya dengan cinta. Jadi dermawan, insya Allah hidup berkah Pak Haji ya. Tangan tidak akan diborgol. Tangan tidak akan diborgol oleh setan ataupun oleh aparat. Kayak koruptor-koruptor yang sudah kemarin Pak Haji. Waduh banyak banget tuh beritanya. Oke, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap yang paling benar. Tanyakan pada narasumber yang lain karena di kita ini gudangnya orang-orang yang cerdas dan bijak. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Beren Cianjur undur diri. Saya Aang Ridwan undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngotor kes dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, nah demi topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.